Adapun Nabi Isa menurut versi Alkitab, ya. Untuk bawa Alkitab tidak kan? Saya ingin sampaikan tabel, ya. Jadi sebenarnya, ya, tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara. Ya. Adapun dalam Injil dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Sini ada tabel, ya, tentang nasab Nabi Isa versi Injil. Ya. Ini risalah ilmiahnya Dr. Said Agil Siras. Tesisnya waktu S2. Judulnya tentang penyimpangan-penyimpangan dalam Injil diakibatkan risalah-risalahnya Paulus. Ini buku sangat bagus, 2 jilid. Ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasara, mengintimidasi orang-orang Nasara. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. Ya. Kemudian dia membunuhi orang-orang Nasara. Dia tidak suka. Ya. Suatu hari dia sedang berjalan, dia yang cerita sendiri, Paulus. Waktu dia berjalan berniat untuk mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus turun. Kemudian mengangkat dia sebagai seorang rasul. Maka dalam versi mereka, Paulus ini adalah seorang apa? Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa rasul, Tuhannya siapa? Allah. Kemudian dia menulis risalah-risalah yang kemudian merubah tata pola berfikir orang-orang Nasara. Banyak khurafat-khurafat. Seperti khurafat dosa turunan, khurafat tentang kebaktian, khurafat tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, dan macam-macamnya. Ini semua yang menciptakan adalah siapa? Paulus. Dalam cerita dia sendiri ada keanehan. Kita tahu sejarah para rasul, tidak ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, enggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, nabi-nabi semuanya orang baik, ya tidak? Nabi Muhammad orang baik atau tidak? Orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu, bunuh-bunuh orang. Kemudian tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu. Ya. Aneh ya. Oleh karena sebagian orang mengatakan sebenarnya Paulus itu Yahudi yang masuk dalam Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Dia yang memberi doktrin bahwasanya dia seorang rasul dan Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan.